gue ingin berbicara tentang usulan KDM yang harus vasektomi kalau mau mendapatkan bansos di Jawa Barat. Tapi tadi KDM mengklarifikasi kalau vasektomi itu opsional, ya, ditawarkan. Alasannya adalah untuk mengurangi beban dari si miskin. Karena sekali lagi penerima bansos sudah pasti si miskin, tidak mungkin si kaya. Kecuali si kaya yang pura-pura miskin. Jadi vasektomi akan ditawarkan kepada si penerima bansos. Gitu ya. Dan ini sudah mendapat banyak pertentangan dari berbagai pihak termasuk MUI. Di mana menurut MUI vasektomi itu adalah haram. Ya. Vasektomi itu adalah haram. Oke. Gua adalah warga Jawa Barat, teman-teman. Jadi gua adalah salah satu yang terkena kebijakan ini. Ya, gua nggak tahu ya, gua termasuk orang yang akan menerima bansos atau tidak. Tetapi kalau vasektomi ini menjadi syarat untuk menerima bansos, ini tentu saja hal yang sangat salah. Kebijakan yang sangat tidak benar. Kebijakan yang sangat tidak arif. Dari berbagai kebijakan bagus yang selama ini sudah dikeluarkan oleh KDM. Oke. Ini adalah salah satu kebijakan yang ngawur. Di mana seharusnya badan kita, yaitu adalah hak kita. Kita mau pakai KB, kita mau pakai vasektomi dan segala macam, itu adalah hak kita, keputusan kita. Dan kita yang harus mencari sendiri. Kenapa harus ditawarkan oleh gubernur? Gitu kan? Seolah-olah KDM ingin memberikan solusi dari beban yang dialami oleh si miskin. Padahal menurut gua solusi itu tidak perlu sama sekali. Oke? Jadi untuk teman-teman yang tidak terlalu paham soal vasektomi, mungkin yang belum berkeluarga ya, yang masih remaja-remaja mungkin nggak tahu. Jadi simpelnya vasektomi itu adalah memandulkan seorang pria supaya tidak bisa punya anak. Ini saja, niat ini saja, menurut gua adalah hal yang tidak baik. Bahkan kalau menurut gua pribadi, ini adalah bentuk diskriminasi. Membedakan si miskin dan si kaya. Ya, membeda-bedakan si miskin dan si kaya. Karena kan ya badan kita ya urusan kita harusnya, ya kan? Kayak gitu. Dan untuk pemangku kebijakan ya, termasuk Bapak KDM juga harus tahu bahwa kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat ataupun di Indonesia itu bukan kesalahan kita sendiri aja. Bukan kesalahan si rakyatnya juga. Tetapi pemangku kebijakannya juga tidak bisa mendapatkan solusi dari kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat, di Indonesia. Ya, bahkan di tahun 2025 saja pertumbuhan ekonomi di Indonesia ataupun di Jawa Barat tidak mencapai 5%. Ya, yang dimana idealnya harusnya pertumbuhan ekonomi itu 7-8%. Ya, ukuran taraf kemakmuran. Sekarang jauh sekali di bawah itu. Ya gimana rakyat nggak tambah miskin, gimana rakyat nggak banyak yang menganggur, fresh graduate, kemudian jumlah lapangan kerja yang tersedia itu tidak sebanding. Ya kan, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, di Jawa Barat pengangguran setahun terakhir sudah bertambah 20.000 orang. Nah itu 20.000 mau kemana? Gitu ya, 20.000 itu mau kemana? Dan jumlah pengangguran yang ada di Jawa Barat itu sekitar 1,8 juta orang. Itu pengangguran loh, bukan orang miskin. Dan pasti orang miskin jauh lebih banyak daripada itu. Ya.
Jadi kemiskinan yang terjadi itu bukan salah kita aja. Bukan salah orang-orang, karena gini ya. Miskin itu menurut gue ada dua faktor. Yang pertama, si miskin itu tidak hidup prihatin. Sehingga kemiskinannya itu sustain. Ya. Dan yang kedua adalah pemangku kebijakannya yang tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tidak bisa membuat Indonesia pendapatan per kapitanya tinggi gitu ya, ekonomi lesu gitu ya, bahkan ketergantungan dengan asing. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa ekonomi di Indonesia itu lesu. Dimana ekonomi di dalam negeri juga kesulitan untuk mandiri gitu ya, sehingga harus mengandalkan asing. Kan banyak sekali faktornya. Kan kayak gitu ya. Ya kan? Dan kategori miskin itu apa sih? Gitu ya. Kategori miskin itu apa? Data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia baru-baru ini menyebutkan kalau 60% rakyat Indonesia itu tergolong miskin. Namun ini berbeda dengan data BPS atau Badan Pusat Statistik, di mana mereka hanya, menurut BPS ya, hanya 8% saja, sekitar 8% saja warga miskin di Indonesia. Parameternya berbeda. Parameter dunia dan parameter Indonesia. Jadi miskin itu ternyata sesuatu yang objektif, tergantung dari perspektif masing-masing. Dari negara Indo berbeda, dari dunia berbeda, gitu ya. Dan mana yang mau diambil? Ya pastinya data Badan Pusat Statistik dong, kayak gitu. Nah kalau menurut gue sendiri, si miskin itu siapa sih, gitu kan? Menurut gue pribadi, si miskin itu adalah orang yang hanya bisa mencari uang untuk makan sehari-hari, tidak punya lebih untuk menabung. Ya, tidak punya lebih untuk menabung. Parameternya adalah membeli beras misalkan, ya, sekilo sehari, membeli lauk pauknya, membeli gasnya, membeli bumbu-bumbunya gitu ya. Mungkin kalau bisa gue hitung 150.000 sehari. Orang yang berpenghasilan kurang dari 150.000 sehari menurut gue adalah orang miskin. Itu menurut penilaian gue, menurut harga-harga bahan pokok, bahan esensial yang ada. Kan itu untuk bayar listrik gitu. Karena yang esensial itu kan itu ya, bayar listrik, kemudian beli sabun ya. Jadi untuk membeli hal-hal pokok itu kurang lebih 150.000 sehari orang-orang harus mengeluarkan, ya, kebutuhan rumah tangga gitu ya. Nah kalau di bawah itu menurut gue miskin. Makanya sekitaran berarti 4,5 juta ya. Orang yang berpenghasilan di bawah 4,5 juta menurut gue adalah orang miskin, gitu ya. Nah itu si miskin. Tapi kan berbeda kalau dalam parameter negara. Karena parameter negara ada yang bilang orang yang penghasilannya di atas 20.000 sehari itu sudah tidak tergolong miskin. Ini gue nggak ngerti ya logika orang berpikir ini di mana. Coba aja mereka kasih 20.000 sehari. Gue pengen tahu deh kalau orang-orang yang berbicara seperti itu mereka dikasih gaji 20.000 sehari. Pengen tahu gue. Bisa nggak mereka makan? Bisa nggak mereka beli sabun? Ya, bisa nggak mereka beli odol? Ya, mencuci baju atau apa, bayar listrik, bisa nggak dengan 20.000 sehari? Gue pengen tahu. Karena menurut gue 150.000 sehari itu adalah turning point, titik checkpointnya. Dan kalau di atas 150.000 sehari itu sudah dinamakan tidak miskin, ya, kayak gitu. Itu menurut parameter gue, menurut pengalaman gue di rumah, ya, dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, si penerima bansos ini kan si miskin nih, ya, dengan adanya apa
vasektomi ini, ya, dengan adanya vasektomi ini, apa sih itu? Dengan adanya vasektomi ini menurut gua langkah yang tidak bijak yang dikeluarkan oleh gubernur, sekalipun ini opsional. Karena sekali lagi anjuran ini saja harusnya sudah tidak ada, tidak dibenarkan. Ya. Kalau mau bukan dengan memandulkan pria, ya, tapi yang pertama sebagai pemangku kebijakan pastinya menaikkan ekonomi negara, menaikkan ekonomi provinsi, menciptakan lapangan pekerjaan, itu kan yang esensialnya ya. Atau kalau niatnya menekan jumlah penduduk, karena di Jawa Barat kan 50 juta. Ya. Menekan jumlah penduduk, itu bisa diterapkan seperti di Cina. Fungsi administratif. Dimana kan di Cina sekarang ada peraturan bahwa anak itu jangan lebih dari 1. Ya, jadi kalau mau anak 2, anak 3, anak 4, harus ada fungsi administratifnya, harus ada administrasinya. Bahwa kenapa ingin memiliki anak 2, kenapa ingin memiliki anak 3. Nanti kan ada denda segala macam, nah itu-itunya. Jadi ini harus ada itu-itunya. Sehingga apa? Tidak terjadi diskriminasi. Karena ini kan hanya berlaku untuk orang miskin, ya, vasektomi ini. Ya, vasektominya aja udah salah, terus berlakunya hanya untuk orang miskin juga udah salah karena diskriminasi gitu ya. Tidak ada keadilan di sini kan? Gitu. Jadi haruslah membuat peraturan yang adil untuk semuanya, jangan hanya untuk si miskin, jangan hanya untuk si kaya. Tapi buatlah peraturan yang adil dan tujuannya jelas. Ya, tujuannya jelas. Ya, sekali lagi gue paham maksud dari Kang Deddy kenapa menganjurkan vasektomi ini. Karena supaya orang-orang yang miskin gitu ya, tidak punya beban yang berlebih. Ya, karena menurut Kang Deddy anak itu adalah beban. Ya. Menurut Kang Deddy untuk orang miskin anak itu adalah beban, jadi dianjurkan vasektomi. Itu aja udah pemikiran yang salah menurut gua. Ya, ditambah ini adalah bentuk diskriminasi karena tidak diberlakukan untuk si kaya. Jadi ada 2 tuh kesalahannya. Pertama, menganjurkan vasektomi itu udah salah, dan yang kedua adalah hanya diberlakukan untuk si miskin. Ya, tidak dianjurkan diberlakukan untuk si kaya. Ada bentuk diskriminasi di sini. Nah, jadi kayak gitu ya kritikan gua untuk kebijakan yang ini ya, untuk Bapak KDM. Sekali lagi, gua itu menilai sesuatu dengan objektif ya. Gua tidak ada membela siapapun. Kalau kalian lihat 2 video gua sebelumnya, gua memuji sekali banyak kebijakan KDM yang bagus. Ya, tapi untuk kali ini menurut gua ini keliru. Vasektomi keliru, terus hanya untuk penerima bansos juga keliru. Ya, hanya untuk penerima bansos juga keliru. Emang mau badan kita diatur-atur oleh gubernur? Kan nggak mau. Gitu ya. Udahlah, tugas gubernur itu pendidikan, pendidikan karakter udah benar gitu ya. Pendidikan karakter udah benar, terus terjun ke lapangan, terus bagi-bagi duit juga udah benar. Kemudian membina karakter mereka supaya mereka mau hidup prihatin juga udah benar. Makanya wisuda juga gue sebenarnya sedikit mendukung. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk dari pelajaran karakter. Supaya orang-orang yang tidak berada mau bersikap prihatin supaya mereka mau keluar dari kemiskinan. Karena kan wisuda itu juga diperuntukkan untuk si kaya. Makanya adil. Kalau wisuda itu hanya diperuntukkan untuk orang miskin, itu baru gue tidak adil. Tapi kan at the end semua sekolah harus menuruti. Artinya si miskin dan si kaya sama aja. Tetap gak boleh ada wisuda yang berlebihan. Jadi itu juga gue mendukung. Terus anak-anak dimasukkan ke barak juga gue mendukung.
Karena pembentukan karakter, sekali lagi ya, gue nggak tahu outputnya seperti apa, karena gue juga sebenarnya meragukan TNI, karena TNI itu ajarannya sebenarnya sedikit berbeda. Tetapi daripada tidak melakukan sama sekali gitu ya, daripada tidak melakukan apapun, lebih baik mencoba sesuatu. Nah itu gue support soal anak-anak yang dimasukkan ke barak. Tetapi untuk kebijakan yang ini, gua menolak dengan tegas. Gua menolak dengan tegas dan mohon untuk dikaji ulang. Ya, udahlah, jangan bawa-bawa vasektomi lah. Ya, jangan bawa-bawa vasektomi, udahlah gitu. Buatlah peraturan dengan redaksi yang benar. Ya, dan tujuannya benar dan adil untuk semuanya. Bukan hanya berlaku untuk si miskin, bukan hanya berlaku untuk si kaya, untuk semuanya. Ya. Dan KDM juga harus memikirkan kesenjangan sosial yang terjadi. Semuanya lah, semua pemimpin lah, nggak cuma KDM doang. Semua pemimpin termasuk pemimpin pusat. Ya, juga harus memikirkan kesenjangan sosial yang terjadi. Mau sampai kapan kesenjangan sosial di kita ini masih terlalu tinggi? Ya. Di mana banyak sekali orang-orang yang berprestasi, banyak sekali orang-orang berkompeten, dibayarnya murah di negara ini. Kan menimbulkan kesenjangan sosial. Sementara bos-bos di luar sana menikmati kekayaan yang berlimpah karena keuntungannya luar biasa. Itu kesenjangan sosial. Gue udah bilang kan kesenjangan sosial di video-video gue sebelumnya. Ya, dimana masalah kenapa kita itu tingkat kemiskinannya tinggi, salah satunya adalah kesenjangan sosial kita yang juga sangat tinggi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi itu juga yang harus dipikirkan. Ya, itu aja kritikan dari gua. Semoga KDM bisa mengambil keputusan yang lebih arif dan lebih bijaksana lagi ke depannya ya. Karena sekali lagi gua masih lumayan impress dengan kepemimpinan KDM sampai saat ini. Ya, meskipun banyak yang bilang katanya ini bakal jadi Jokowi kedua, Jokowi ketiga, ya kita lihat aja, kan outputnya belum kelihatan ya. Dia bakal jadi seperti Jokowi atau tidak. Tetapi so far first impression yang first impression dari KDM itu so far masih bagus-bagus aja sih. Ya, bye.